Ini karena bertahun-tahun dia di Malaysia, sampai ke Indonesia malah dikecewakan seperti ini ya. Siapa yang tidak kesal? Nah, Pak Menteri Pendidikan, coba tengok ya akak ini ya. Coba dengarkan keluhan akak ini Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, coba dengarkan ya. Selamat sore, apa kabar kalian semua pemirsa? Tadi tuh saya posting satu video di TikTok saya dan baru 3 jam saya posting, ianya udah hampir ditonton lebih dari 40.000 orang dan sudah beratus komentar di sana pemirsa ya. Nah, jadi apa sih yang tadi saya post? Jadi saya nggak akan ambil video di TikTok saya akan utarakan langsung. Kenapa? Karena saya juga yang membuat videonya ini. Jadi ini tuh pernyataan saya tuh hanya ke sekolah anak saya, ianya tak mewakili sekolah seluruh Indonesia karena kebetulan di sekolah anak saya juga ada 2 sekolah dan mungkin itu tuh terjadi hanya di sekolah anak saya, mungkin di sekolah yang jiran dia itu nggak terjadi, saya tak tahu lah. Sebab saya berbicara ini mengenai apa yang saya kesalkan hari ini. Jadi pagi ini ada saudara yang menelpon, jadi katanya, hari ini masuk pagi anak kita. Hah? Kenapa masuk pagi? Saya bilang, iya tadi ada salah satu orang tua murid katanya anak kita masuk pagi hari ini. Udah pukul 7.56. Udah pulang, kita udah pulang dari mengantar adiknya ke sekolah. Udah gitu, saya siap-siapkanlah anak saya, pukul 8.10 siap, saya antarlah ke sekolah. Sampai di sekolah, saya tengok kawan dia udah ramai yang datang lah. Jadi saya bilang, masuk pagi apa masuk siang nakku? Terus tuh kata anak saya, nggak tahu mak. Jadi pemirsa, saya antar anak saya ke kelas karena kelas tuh ada orangnya, jadi ada satu kelas yang kosong, saya antar ke sana. Saya tengok kawan-kawannya ada duduk semua di sana dan anak saya nggak ada kursinya, nggak ada bangkunya, nggak ada mejanya. Anak saya itu ada 24 murid, 24 atau 22 gitu, 24 kayaknya. Udah ada 3 meja dan saya tengok berapa, 3, 5, dalam 7 kursi untuk 24 murid. Stres saya. Udah tengok di beg anak saya sekarang ya, buku anak saya cuma satu, entah buku apa nggak tahu saya, itu bukan buku mata pelajaran sih. Anak saya yang kelas 1 bukunya cuma satu, matematika saja, buku lain nggak ada, nggak tahu saya. Ini tuh udah habis hujung bulan 8 pertengahan bulan 8 lah. Kemarin mereka sekolah itu pertengahan bulan 7. Jadi ini bulan 8 tanggal berapa? 7 atau berapa sekarang, pokoknya udah hampir sebulan sekolah. Ya kan, kejelasan anak saya masuk siang atau masuk pagi nggak tahu. Bangku yang kemarin dijanjikan katanya cuma seminggu anaknya masuk siang, lepas itu nanti udah siap bangku semua, udah kita tempah, udah masuk pagi seperti biasa. Karena lokal ada kosong, tapi table dengan kursi tak ada. Sudah hampir sebulan. Dah. Kenapa anak saya masuk pagi? Karena guru juga tak cukup. Jadi first guru ini ngajar kelas 1 dulu. Jadi pulang kelas 1 baru masuk lagi kelas 2, baru dia akan ngajar kelas 2 lagi pemirsa. Bangku tuh udah ya, kalau kita bilang tuh sebenarnya tuh nggak layak untuk sebuah sekolah punya bangku seperti itu, apalagi ini sekolah negeri ya kan. Yang saya pertanyakan adalah, saya baca di Google ya kan, dana yang dikeluarkan pemerintah itu sekitar 660 triliun. 660 triliun pemirsa. Itu tuh sekitar 2, kalau saya nggak silap itu sekitar, kalau 2 juta ringgit, 2 kali 2 juta ringgit 2 kali 6 baru 2 kali 3 baru 6 miliar kan. Pokoknya gitu. Triliun tak tahu saya, pokoknya 1 triliun tuh 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Jadi kalian kalikan sendiri, pening kepala otak saya mikirkan yang bukan uang saya. Itu tuh dikeluarkan untuk operasional sekolah, entah itu dana bos kah, biaya orientasi sekolah kah, bukunya kah, apa-apanya semua itulah uangnya gitu. Yang saya pertanyakan, uang itu kemana ya kan? Masa bangku-bangku sekolah kayak gini nggak ada? Ini dari pengalaman saya sih, saya rasa untuk pendidikan juga seperti itu, karena saya pernah bekerja di bagian pemerintahan di bidang kesehatan. Saya menjaga salah satu pustu. Pustu itu kalau di Malaysia dia macam KD, klinik desa. Ini pustu puskesmas pembantu. Dia ini pembantu daripada puskesmas. Puskesmas kalau di Malaysia itu klinik kesehatan, KK. Gitu.
Jadi saya pernah kerja di salah satu pustu. Jadi kepala pustu itu kebetulan saudara saya kan. Jadi pas satu hari itu kata kepala pustu ini, kau tengok dulu apa-apa barang yang rusak di pustu biar kita beli. Saya bilang baik kali ini dibelikan pula barang-barang untuk pustu. Yalah udah masuk uangnya. Jadi ada tuh dari pemerintah untuk perawatan gedungnya, barangnya, obat apa semua tuh ada sebenarnya dari pemerintah. Berapa juta saya tak pasti tapi ada lah. Jadi di pustu itu kalian tahu obat tak ada. Alat-alat semuanya itu nggak ada. Yang ada itu cuman ya timbangan pun dah error, tensi apapun tak ada. Kalian tahu di pustu itu. Padahal kan, saya nggak tahu mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu ada dananya untuk merawat pustu itu. Pustu itu justru sana rosak, sini rosak, sana lubang, sini lubang. Pokoknya nggak terawat. Pustu itu hidup juga karena saya jaga kemarin gitu pemirsa. Saya rasa sekolah pun pasti ada lah dana yang diberikan untuk perawatan sekolah, ya kan, sekolahnya mana yang rusak, pengecetan, kayak apalagi kok 17 Agustus gini, pasti ada dana dari pemerintah untuk penyambutan, ya kan, meja kursi pasti ada, tapi berapa jumlahnya kita tak tahu. Jadi kemana uang itu, ya kan, kemana uang itu? Sementara bangku untuk anak duduk aja bukan banyak sangat, muridnya 24 orang cuman, guru pun nggak ada. Kalian tahu guru pun nggak ada, nggak cukup guru. Jadi yang tadinya anak kita itu start belajar pukul 8, udah pukul 8 peng senam pagi dulu, senam pagi sekitar 15 menit, kemudian bersih-bersih 15 menit, 8:30 ya kan, setengah 9 masuklah dia ke kelas, mulailah pembelajaran, setengah 9, 1 jam setengah, pukul 10 pulang, 1 jam setengah saja di sekolah. Memang kita takkan dapat ilmu 100% di sekolah, tapi 1 jam setengah apa yang diorang belajar? Setuju. Betul tak? 1 jam setengah pulang, masuklah kelas 2. Masuk kelas 2 bersih-bersih semuanya apa gitu kan. Start belajarnya ya udah pukul 10:30 juga. 12 sudah pulang. Ini cuma sekolah anak saya aja nih. Sekolah yang di sampingnya itu enggak gitu. Ya buku mereka lengkap, meja mereka ada gitu. Jadi saya pikir ini yang salah dari pihak mana? Apakah uangnya itu ditilap oleh kepala sekolah atau siapa? Atau memang uangnya itu nggak sampai? Saya nggak tahu lah. Sebenarnya berbicara seperti ini pemirsa, di daerah kami itu agak berbahaya. Sensitif, karena betul. Oke, teringat apa yang dikatakan oleh angka ini guys ya. 660 triliun, jumlah yang sangat wow sekali guys ya. Bahkan IKN pun belum segitu biayanya guys ya. Untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke ya guys ya. Semuanya mendapat dana yang merata harusnya. Tapi angka ini mempertanyakan saat di sekolah negeri. Anaknya itu kursinya cuma 7. Mejanya cuma 7. Sementara muridnya itu ada 24. Dan juga gurunya cuma 1. Untuk ngajari murid yang lokal ini. Dan siangnya murid yang lokal kelas lain guys ya. Ini tentu betul sekali hal yang sangat dipertanyakan ya guys ya. Bahkan saya juga mempertanyakan dengan biaya yang sebesar itu 660 triliun ya. Mengapa tidak sampai ke AK ini ya, atau di kelas AK ini yang tidak memiliki kursi dan juga meja sekolah. Bahkan gurunya cuma 1 untuk mengajar di beberapa kelas. Saya tak tahu ya guys ya, ini kata AK ini loh, bukan saya. Oke, kita lanjut. Kampung kami ini kan bukan kampung kayak di Medan ini, Binjai itu. Kalau kita ini terlalu lantang berbicara atau menyuarakan isi hati kita tentang bobroknya sistem pemerintahan, apalagi pendidikan, itu tuh bahaya. Mungkin hari ini kita bicara, besok nggak nampak lagi gitu, pemirsa. Makanya saya bilang di sekolah anak saya saja, nanti mewakili pula sekolah-sekolah yang lain ya kan, nggak tahu saya. Jadi tadi saya share ke TikTok, saya hashtag Menteri Pendidikan. Memanglah kita ini manusia, kayaknya rakyat jelata biasa aja. Siapa sih kita ya kan? Cuman yang saya harap kalau misalkan video itu viral, tolonglah diperhatikan di kawasan perkampungan-perkampungan. Saya rasa di sekolah anak saya saja yang seperti ini, mungkin di sekolah lain mungkin nggak ada, saya nggak tahu lah karena saya nggak berpengalaman untuk itu semua. Cuman sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Karena mereka ini tuh generasi penerus bangsa, ya kan, harusnya itu pendidikan yang paling utama. Di samping pendidikan barulah mulai pembangunan kayak kesehatan, tapi pendidikan, ya kan pemirsa. Makanya saya mengeluhkan, semiris inikah pendidikan di Indonesia. Terus di TikTok saya itu
banyak yang komen pindah aja ke Malaysia. Kenapa nggak duduk di Malaysia? Udah bagus-bagus duduk di Malaysia dulu. Kenapa pindah? Udah pindah aja ke Malaysia, anak sekolah di Malaysia. Tak semudah membalikkan telapak tangan pemirsa. Nggak semudah itu. Yang pertama dulu anak saya 3 kecil-kecil. Oke. Saya warga asing, suami saya warga tempatan. Umur suami saya 45 tahun. Udah. Kenapa saya bilang umur suami saya itu, dia tuh bukan kategori muda. Untuk mencari kerja untuk orang yang 45 tahun itu nggak mudah. Satu, ya. Saya ini warga asing, artinya saya tidak ada family di Malaysia. So kalau misalkan saya nak kerja, saya kena titipkan anak saya itu di tempat penitipan anak. So saya kena bayar juga, betul tak? Kalau misalkan, kalau di kampung kami kemarin adalah sekolah rendah, ya ada sekolah rendah, jadi dekat aja jalan-jalan ke rumah. Tapi saya kan kena standby di rumah, betul tak? Kondisi suami saya itu nggak sehat. Saya bilang kan, sehat aja suamimu. Baru saya tengok balik dari Malaysia. Memang kadang-kadang manusia itu bunyi-bunyi itu lebih kurang macam kentut. Mau keluar juga tak pikir bau ke tak bau, janji keluar gitu. Makanya kadang-kadang ada beberapa komen tadi yang saya nggak reply pun gitu. Orang sakit, kalau kita sakit, kita tunjukkan yang kita ini lemah. Ya lebay kali sakit gitu aja. Kalau kita tak tunjuk, nampak sehat je pun. Jadi manusia begitu. Jadi kalau kalian follow video saya yang sebelum ini, kenapa kita tinggal di Indonesia, mungkin orang nggak akan mempertanyakan apapun lagi pemirsa. Walaupun biaya pendidikan di Malaysia itu free, tapi biaya di hidup ini nggak cuma di pendidikan aja, betul tak? Makanan, pakaian, transport, air, apa semua kita kena fikir. Sementara suami saya tak sihat. Saya udah banyak kali cakap suami saya tak sihat, suami saya tak sihat. Dia tak sihat, dia tak boleh buat kerja berat. Dan suami kalian itu udah berpuluh-puluh kali dia minta ke kerani dia dulu, ke kerani dia mungkin atau asisten manager gitu. Dia udah minta dia tuh pindah. Sampai ada surat dari hospital yang mengatakan suami saya itu nggak bisa kerja berat-berat, nggak bisa potong buah. Tapi nggak dipindahkan, still diletak pula kerja potong pokok besar. Kalau diteruskan nanti suami saya nggak bisa lagi angkat ini karena dia punya ini udah seperti ini. Makanya kita pindah ke sini. Kalau kita tetap di Malaysia dengan uang yang kita ada itu, kita nggak bisa beli apa-apa. Paling kalau kita bisa pun hanya beli rumah, tetap aja. Ya kan, kita kena bayar air, kita kena bayar elektrik, transport, apa semua kita kena bayar juga. Itu yang difikirkan pemirsa. Dan satu lagi family. Family belah suami saya ada di Malaysia, tapi jauh-jauh. Contoh suami saya masuk hospital, habis. Tak ada siapa yang boleh. Contoh kalau saya masuk hospital, suami saya nggak bisa kerja karena anak-anak siapa yang jaga. Itu semua kena dipikirkan. Tapi ya, macam yang saya cakap, banyak juga manusia yang setakat keluar saja dari mulut tanpa memikirkan apa dampak dari ucapannya. Udah saya curhat pula di channel ini. Oke lah, jadi itulah dia sedikit komplain saya. Sebenarnya kalau ada yang dibanggakan dari Indonesia, Kak Sri ada. Saya pernah juga cerita di video saya Kakak Sri di sini. Hanya saja mungkin saya akan share nanti di sini. Sekian banyak yang membuat saya kecewa. Ada satu benda yang membuat saya bangga. Next saya akan cerita. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita reaksi. Nah, Pak Menteri Pendidikan, coba tengok ya AK ini ya. Coba dengarkan keluhan AK ini Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, coba dengarkan ya. Bagaimana keluhan AK ini, bagaimana apa yang dirasakan AK ini saat anaknya bersekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di Sumatera Utara. Tolong dengarkan keluhan mereka Pak ya. Karena 660 triliun untuk biaya pendidikan yang dikatakan oleh AK ini tadi guys ya, 660 triliun, jumlah yang sangat fantastis sekali ya untuk biaya pendidikan. Sebenarnya sudah sebanding sih biayanya untuk pendidikan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kan banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang harus dibiayai guys ya. Tapi yang AK ini pertanyakan, mengapa kok di sekolah anaknya itu yang muridnya 24 orang tapi kursi sama mejanya itu hanya 7 dan gurunya hanya 1 ya. Ya oke lah, mungkin karena baru di awal belajar ya, karena dia mungkin baru naik kelas ya. Tapi kok ditunggunya udah sebulan 2 bulan kok masih sama kejadiannya ya. Ini apa yang terjadi? Yang dipertanyakan oleh AK ini, sampai nggak dana tersebut ke sekolah SD tersebut ya guys ya. Saya pun tak tahu, tapi AK ini mempertanyakan hal demikian ya. Ya, tapi ya guys ya, itulah yang terjadi, itulah fakta yang selama ini terjadi guys ya, yang dialami oleh AK ini. Karena bertahun-tahun dia di Malaysia, sampai ke Indonesia malah dikecewakan seperti ini ya. Siapa yang tidak kesal, siapa yang tidak gundah hatinya ya melihat fakta yang terjadi
ya saat ya, menimpa diri Akak ini dan juga keluarganya ya, anaknya di sekolah ya. Sebenarnya mungkin dia memiliki ekspektasi yang besar saat dia pindah dari Malaysia ke Indonesia karena dia adalah orang asli Indonesia. Cuman dia bertahun-tahun di Malaysia, bersuamikan orang Malaysia pula dan beranak-anak sana di sana. Lalu setelah dia memutuskan untuk pindah lagi ke Indonesia, tapi malah ini yang terjadi ya guys ya. Inilah yang menimpa terhadap dia dan juga keluarganya. Dan juga banyak yang menyuruh ya guys ya. Tadi Akak ini mengatakan bahwa banyak yang menyuruh Akak ini untuk kenapa kamu kok balik ke Indonesia, kenapa nggak di Malaysia aja, sekolahkan anak di Malaysia, beraktivitas di Malaysia, tinggal dan hidup di Malaysia. Kamu kan anak-anak kamu orang Malaysia, suami kamu orang Malaysia. Nah, ini udah dijawab oleh Akak ini ya guys ya, udah dijawab dengan sangat tegas sekali ya. Nah, kalau kita bahas terkait tentang pendidikan di Malaysia, kita sudah sama-sama mengetahui ya guys ya, itu tidak menjadi rahasia umum lagi lah ya. Semua orang sudah tahu bahwa bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Malaysia. Dari tahap sekolah paling rendah sampai sekolah yang paling tinggi pun orang sudah mengetahuinya. Bahkan banyak orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia. Itu adalah fakta guys. Dan tidak bisa kita sangkal lagi ya. Tapi memang Akak ini mengatakan benar ya. Kemungkinan tidak semua sekolah sama ya guys ya. Karena dia pun takut mengatakan mungkin itu takutnya mewakili semua sekolah yang ada di Indonesia. Nanti dia bilang bercakap sekarang besok pagi sudah hilang. Tapi memang betul guys, tidak semua sekolah itu sama. Tips dari saya mungkin ya, karena Akak ini mungkin sebelumnya itu saya tak tahu lah, mungkin lokasinya terlalu jauh atau dia tidak bertanya dulu kepada orang-orang lain ya guys ya. Sebenarnya sekolah anak tuh yang bagusnya yang bagaimana sih? Sebenarnya haruslah bertanya seperti itu terlebih dahulu ya guys ya. Karena menurut saya pribadi ini kejadian dalam hidup saya guys ya. Oke, sekarang saya cerita bagaimana kisah hidup saya sendiri ya guys ya. Karena saya bertanya ya. Saya sudah cukup mendapatkan informasi langkah apa sih yang akan kita lakukan untuk bagaimana mendapatkan pendidikan terbaik untuk anak kita di Indonesia ini. Nah, saya memasukkan anak saya di sekolah swasta karena bukan saya katakan semua sekolah negeri itu tak baik, bukan seperti itu ya guys ya. Tapi faktanya yang terjadi di tempat saya ini kebanyakan ya, bahwa sekolah swasta itu jauh lebih berkualitas daripada sekolah negeri. Itu fakta yang terjadi ya. Oke, pertama kita bahas dulu guys ya, bahwa sekolah swasta yang ada di Indonesia ini, anak saya saja masuk sekolah swasta baru masuk ya, baru sekolah, kalau di Malaysia apa itu namanya guys ya, sekolah level bawah. Di atas tadika itu apa? Level bawah ya, sekolah bawah ya guys ya. Baru masuk kelas 1 anak saya, baru sekolah 2 bulan, itu pergi jam 7 pagi, pulang pukul 4 sore guys. Dan baru 2 bulan dia sekolah SD ya di swasta, dia sudah hafal beberapa surah dan juga sudah masuk Iqra 6 guys ya. Nah, puas hati kita ya. Namun ya kalau untuk masalah duit ya memang cukup besar ya, cukup merogoh kocek yang lebih dalam lagi. Tapi hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Akak ini ya, kalau di semua sekolah di Indonesia itu tidak seperti itu guys ya. Ada sekolah yang bagus juga ya. Contohnya sekolah anak saya masuk pukul 7 pagi, pulang pukul 4 sore ya. Dan itu cukup melelahkan. Setelah itu pukul 6 dia pergi lagi mengaji, pukul 8 malam dia pulang lagi guys ya. Seperti itu rutinitas setiap hari. Dan ya memang mana yang baik, mana yang buruk sebenarnya kita pun yang dapat menentukannya guys ya. Kita mencari informasi yang terbaik untuk anak kita, untuk pendidikan anak kita di masa yang akan datang. Seperti itu sih menurut saya. Namun ini bukan untuk mengkerdilkan siapapun, ini adalah pengalaman pribadi saya di-compare dengan pengalaman pribadi Akak Sri tadi ya guys ya, seperti itu. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.